Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu kami menggunakan analisis proyek Bike Sharing Center. Saya Yuanda Rizky dengan NIM 10123172. Saya Malvin Abrata Rahab, NIM 10 123 159. Saya Repan dengan NIM 10 123 141. Saya Aksa, NIM 10 123 154. Jadi di sini kita akan menjelaskan apa saja isi dari file kelompok kami, yaitu proyek analisis data baik tentang proyek analisis data baik sharing dataset. Dan langkah pertama yang akan kita mulai yaitu dimulai dari import NumPy, import Pandas dan Matplotlib. Dan di sini langkah selanjutnya yaitu data wiring. Data wiring terbagi jadi tiga, yaitu gathering data, assessing data, dan cleaning data. Gathering data yaitu data yang diimpor dari file CSV yang berisi informasi penyewaan sepeda per jam dan per hari. Dan berikut ini adalah codingannya. Dan tertera semua data-data hasil dari gathering data ini. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke proses assessing data, yaitu penilaian data. Data ini dievaluasi untuk mengidentifikasi masalah kualitas seperti missing value dan tipe data yang tidak sesuai. Dimulai dimulai dari menampilkan informasi dataset dan kita akan melanjutkannya ke data deskriptif dan ini adalah hasilnya. Dan selanjutnya lanjut untuk mengecek nilai yang kosong. Dan ini adalah mengecek data duplikat. Lanjut ke cleaning data. Cleaning data adalah cleaning data adalah data yang dibersihkan dari duplikat dan outliner serta memastikan tidak ada nilai yang hilang. Dimulai dari mengecek duplikat sampai menghitung jumlah outliner. Dan inilah hasil-hasilnya. Lanjut ke EDA, Exploratory Data Analysis, yaitu analisis eksploratif yang dilakukan untuk memahami pola dalam data. Beberapa visualisasi yang dibuat untuk menunjukkan rata-rata penyewaan per jam dan per hari, dan rata-rata penyewaan per bulan dan per musim. Dan ini adalah berikut codingannya dimulai dari rata-rata penyewaan berdasarkan per jam hingga rata-rata penyewaan berdasarkan dari dalam seminggu. Akan menjelaskan analisis lanjutan data mining. Data mining adalah proses menemukan pola, tren, atau informasi berharga dari kumpulan data besar menggunakan teknik statik, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. Tujuan utama data mining adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sini, sini saya akan menjelaskan lanjutan data mining. Pertama-tama, kita mengimport library, terus terus membaca dan membersihkan data menggunakan membaca data aset, menghapus data kosong, dan menghapus data duplikat. Nah, untuk menampilkan informasi data set, yaitu menggunakan print, data info, dan OS system. Menjelaskan, memisahkan fitur dan target di data set menggunakan Python dengan codingannya seperti ini. Terus, ini juga pada lanjutannya untuk membagi data latih dan uji menggunakan codingannya seperti ini. Nah, terus dilanjutkan dengan membangun model random forest menggunakan Python juga sama, dan beserta codingannya sama seperti ini. Terus melakukan prediksi Python untuk model yang berdasarkan data diuji.
Yang kesembilan, menggunakan evaluasi model, yaitu untuk menampilkan perbandingan antara prediksi dengan nilai asli. Dan visualisasi fitur penting pada dataset, yaitu dengan menggunakan Python tersebut seperti ini codingannya, dan mendapatkan bobot kepentingan setiap fitur, mengurutkan fitur berdasarkan kepentingannya, dan menunjukkan plot fitur mana yang paling berpengaruh dalam prediksi. Nah, kesimpulannya adalah dataset digunakan untuk memprediksi jumlah penyewaan sepeda berdasarkan cuaca, musim, dan faktor lainnya. Data diproses dengan pembersihan, penghapusan duplikat, dan encoding kategori. Model random forest digunakan untuk klasifikasi dengan 100 pohon keputusan. Terima kasih. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, tampilan UI pertama yaitu dengan judul Dashboard Analisis Penyewaan Sepeda. Terus di bawahnya ada penjelasan tujuan dari analisis kami, dan di situ terdapat dua select box. Yang pertama yaitu informasi dataset dan juga deskripsi data, dan yang di bawahnya yaitu visualisasinya, yang terdiri dari rata-rata penyewaan per jam, per hari, bulan, musim, dan juga distribusi jumlah penyewaan. Untuk informasi datasetnya, kita bisa melihat dengan menekan show, dan dia akan menampilkan dataset per jam dan dataset per hari. Sedangkan untuk deskripsi data di sini kita bisa lihat deskripsi dataset per jam dan deskripsi dataset per hari. Untuk visualisasi, kami menggunakan visualisasi diagram batang. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh rata-rata penyewaan per jam. Untuk yang lainnya seperti misalnya distribusi penyewaan, kita bisa lihat menggunakan diagram batang. Mungkin cukup sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam dashboard.py. Di sini ada import library, Streamlit, Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Lalu di sini kita membaca file CSV yang ada di tugas pra UTS kemarin. Lalu di sini ada codingan untuk select box informasi dataset dan deskripsi data. Lalu di sini ada pilihan untuk select box, rata-rata penyewaan per jam, per hari, per bulan, dan lain-lain. Lalu untuk visualisasinya ada di sini. Kita memanggil data untuk penyewaan per jam dari data satu grup by hour dan CNT, per hari dari weekday, per bulan dari month, dan distribusi jumlah penyewaan diambil dari CNT. Jadi pada repositori ini kita memiliki file IP YNB, dashboard, dan requirement. Di requirement ini kita di dalamnya ada Streamlit, Matplotlib, Pandas, dan NumPy.